Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 200012043. Di sini saya akan menjelaskan proses bubut luar dalam dan proses undercut. Yang pertama, bubut luar merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Benda kerja, 2. Pahat, 3. Kunci jug, 4. Kunci tolpos, 5. Kolen atau air pendingin. Langkah-langkah proses pembubutan luar. 1. Pemasangan benda kerja. Kedua, pemasangan pahat sejajar dengan benda kerja. Ketiga, dekatkan pahat dengan benda kerja agar bersentuhan. Keempat, lakukan pemakanan benda kerja dengan menggerakkan eretan melintang. 5. Arahkan pahat ke kiri dan ke kanan. Keenam, pemakanan bisa dibantu dengan cairan kolen agar suhu tetap terjaga. Ketujuh, ukur benda kerja apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. 8. Jika belum sesuai, lakukan pembubutan sampai ukuran benda kerja sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, proses bubut dalam. Proses bubut dalam merupakan pembubutan dengan gerakan pemakanan sejajar dengan sumbu benda kerja. Menurut arah pemakanannya, bubut dalam mirip dengan pembubutan luar, namun perbedaannya adalah bubut dalam dilakukan pada bagian dalam benda kerja. Bubut dalam bertujuan untuk membesarkan diameter lubang pada benda kerja. Ketentuan proses bubut dalam. 1. Pahat bubut dalam harus setinggi senter. Kedua, penonjolan benda kerja tidak boleh terlalu panjang. Ketiga, sebelum dilakukan pembubutan lubang, harus dilakukan pembubutan lubang awal terlebih dahulu. 4. Selain besarnya putaran mesin harus sesuai dengan perhitungan. Arah putaran harus berlawanan dengan arah mata sayat pahat di dalamnya. Alat yang digunakan. Pertama, pahat bubut dalam. Kedua, senter putar. Ketiga, kunci cekam. Keempat, kunci tolpos. Kelima, jangka sorong. Langkah-langkah proses bubut dalam. Yang pertama, pasang benda kerja pada cekam. Yang kedua, pasang pahat. Pastikan ujung pahat sejajar dengan senter putar. Yang ketiga, rumah pahat dimiringkan dan pahat didekatkan pada benda kerja. Keempat, pembubutan dilakukan dengan penentuan titik nol dengan menyentuhkan pahat ke benda kerja. Kelima, selanjutnya dilakukan pemakanan dengan maksimal pemakanan 0,5 mm. Keenam, pemakanan dilakukan berulang-ulang sampai dengan ukuran yang ditentukan. Selanjutnya adalah proses undercut atau bubut alur. Bubut alur digunakan untuk pembubutan alur pada benda kerja. Alur sendiri disebut juga undercut. Ketentuan dalam proses bubut alur. Ketentuan. 1. Pahat harus sejajar dengan senter. 2. Pahat tegak lurus terhadap benda kerja. 3. Panjang pahat yang keluar rumah pahat maksimal 2 kali lebar pahat. Keempat, kedalaman pemakanan maksimal adalah 0,5 mm. 5. Kecepatan putar spindle berkisar antara sepertiga sampai setengah kecepatan normal. Alat yang digunakan. 1. Kunci cekam. Kedua, kunci tolpos. Ketiga, jangka sorong. Keempat, pahat bubut alur. Langkah-langkah proses bubut alur.
1. Pasang benda pada cekam. Kedua, memberi tanda lebar alur yang akan dibuat. Ketiga, pasang pahat alur pada rumah pahat. Pastikan ujung pahat sejajar senter putar dan pastikan panjang pahat yang menonjol tidak lebih dari 2 lebar pahat. 3. Pastikan pahat alur tegak lurus pada benda kerja atau tidak miring. 4. Dekatkan pahat alur dengan benda kerja lalu nyalakan mesin. 5. Pengaluran dimulai dari pangkal alur yang akan dibuat. Keenam, besaran putaran yang digunakan sepertiga sampai setengah putaran normal. Ketujuh, pengaluran dilakukan secara perlahan dengan menggerakkan eretan lintang. 8. Ukur benda kerja apakah sudah sesuai dengan keinginan atau belum. 9. Jika ukuran belum sesuai, maka lakukan pembuatan alur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliuddin Adi, NIM 2020012045. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ulir luar dan ulir dalam. Yang pertama, proses pembuatan ulir luar. 1. Mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Kedua, mempersiapkan alat potong. Alat potong yang diperlukan adalah pahat rata atau ISO 6, pahat muka chamfer atau ISO 2, pahat alur atau ISO 7, dan pahat ulir. Ketiga, membubut diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. 4. Membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir. Selanjutnya nomor 5, mengatur jarak puncak pitch yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox feed sesuai dengan tabel. Selanjutnya nomor 6, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir. Yang ketujuh, pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama setelah selesai cek dengan mur. Selanjutnya, proses pembuatan ulir dalam. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja. Yang kedua, mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain center drill, twist drill, pahat ISO 8 atau ISO 9, pahat alur dalam, dan pahat ulir dalam. Ketiga, membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch. Selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Selanjutnya, keempat, membubut alur pembebas ulir. Yang kelima, mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. Yang keenam, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Yang terakhir, pembubutan ulir. Sekian, terima kasih dan salam.